Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK IAKN Tarutung, perkenalkan saya Alfred Ruben Gordon Taek, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Kristen Seputiraman, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2501060578. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 8 SMP Kristen Seputiraman dengan materi Talentaku. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Fernando, Fedi, Livia Gloria, Kayana. Tuhan memanggil namamu. Terima kasih. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dan petunjuknya adalah bola ini akan saya lemparkan kepada salah satu dari kalian, lalu menjawab pertanyaan dari saya. Nanti setelah itu, setelah menjawabnya, maka dia boleh melemparkannya kepada temannya, ya, supaya kemudian menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang paling kamu ingat tentang materi pembelajaran kita di minggu yang lalu? Alat pengiraan hidup. Silakan dilanjutkan. Siapa? Kamu ada sampai hari ini karena berkat dan pemeliharaan Allah. Ya, jadi kita diingatkan kembali bahwa kita ada sampai hari ini itu karena kemurahan dan pemeliharaan Allah. Allah begitu menghitungnya sih. Talenta adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Apa talentamu? Talentanya adalah bermain bola. Berikutnya siapa? Tangkap. Talentanya adalah menyanyi. Ya, punya talenta menyanyi. Silakan, untuk siapa? Belakang siapa? Kembali ke tempat duduk yang masing-masing. Silakan diisi sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Ya, terima kasih untuk pretest yang sudah dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan dalam lembaran yang sudah dibagikan tadi. Nah,
yang pertama, setelah kita belajar ini, kita akan tahu tentang apa talenta yang saya miliki. Lalu yang kedua, mensyukuri talenta yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya mengembangkan talenta yang dimiliki. Talenta itu adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu talent, yang artinya adalah bakat atau kemampuan atau pembawaan seseorang sejak lahir. Jadi talenta itu ya adalah bakat atau kemampuan atau pembawaan seseorang sejak lahir. Ya. Nah, dalam Perjanjian Lama, ya, talenta itu adalah satuan ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau 34 kg. Itu pemahaman talenta dalam Perjanjian Lama. Pemahaman talenta dalam Perjanjian Baru itu, talenta itu adalah ukuran mata uang yang sangat besar, ya. Ukuran mata uang yang sangat besar. Jadi di sana pada waktu itu satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar itu sama dengan upah pekerja dalam sehari. Jadi satu talenta itu berarti sekitar upah pekerja selama 16 tahun. Itu talenta yang disampaikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa talenta itu begitu sangat berharga, ya. Talenta itu sangat bernilai. Nah, karena talenta itu sangat berharga, maka Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang talenta untuk mengajarkan kepada murid-murid tentang hal kerajaan surga. Ya. Surga sama seperti seorang hamba yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang 1 menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu menjalankannya dan beroleh laba yang 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta menjalankannya pula dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menggali tanah serta menyembunyikan talenta tuannya tersebut. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu dan mengadakan penghitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Bertanya, "Tuan, bagaimana talenta Tuhan percayakan kepadaku? Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Pikiran masing-masing, dan setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ada 3 orang tadi, ya. Orang yang pertama, orang yang kedua, dan orang yang ketiga punya talentanya masing-masing. Ada yang menemukan talentanya sejak dia kecil, tetapi ada yang menemukannya ketika dia sudah menjadi dewasa, ya, melalui pengalaman hidup sehari-hari. Nah, kita juga diajak untuk kemudian mengenali macam-macam talenta. Setiap manusia itu memiliki talenta yang berbeda-beda. Nah, ada yang sadari bahwa talenta itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dalam surat Paulus kepada Roma 12 ayat 4 itu mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu artinya Tuhan memberikan talenta dan karunia kepada kita berbeda-beda kepada setiap orang. Ada karunia menari, ada karunia menyanyi, terus ada karunia melayani. Ketika kita sudah tahu itu talenta kita seperti apa, maka kita akhirnya belajar untuk mengembangkan talenta yang kita punya. Caranya adalah apa? Harus memiliki percaya diri, punya percaya diri
percaya diri, ya. Atau juga misalnya menari, belajar untuk bisa menari dengan baik, ya. Terus belajar. Lalu kemudian kita juga harus belajar untuk melawan pesimisme atau rendah diri. Ya. Kalau sudah punya talenta, ya harus belajar untuk optimis, berani gitu untuk tampil. Kita harus melawan itu, karena kita tahu bahwa itu talenta itu adalah milik saya dan saya punya. Lalu kemudian kita juga harus menggunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi kita sudah belajar bahwa talenta itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sejak kita lahir atau melalui pengalaman-pengalaman kita selama ini. Nah, karena itu maka pakailah talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara untuk menemukan talenta itu adalah bisa melalui kita mendalami hobi yang kita miliki. Jadi hobinya itu adalah menari, dia terus melakukan tarian, dan itu sudah kemudian bisa dianggap sebagai talenta yang kita miliki. Tapi juga ada cara lain untuk menemukan talenta, ya. Cara lain untuk menemukan talenta kita itu adalah bertanya kepada orang lain. Kira-kira kalau menurutmu, saya talentanya apa sih? Kok saya bingung gitu? Saya nggak tahu dengan talentaku gitu. Nah, orang lain bisa kemudian melihat, oh kamu itu sukanya seperti ini, kamu biasanya melakukan ini. Yang ketiga adalah kemudian tanyakan juga kepada orang lain apa keunggulan yang mereka miliki. Jadi kita bisa bertanya ke orang lain. Yang berikut adalah cara untuk menemukan talenta itu bisa difasilitasi oleh lembaga-lembaga tertentu. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu, ya. Mereka memberikan kesempatan. Silakan kalau Anda mau menemukan talenta dirimu, daftar. Lalu nanti mereka akan buat pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya kita kemudian mendapatkan kesimpulan. Oh, talenta si A itu ini, talenta si B itu seperti ini. Jadi itu cara untuk menemukan talenta di dalam diri kita masing-masing. Nah, kita akan sampai pada tugas diskusi kita di dalam kelompok. Ya. Saya meminta untuk berada di kelompok masing-masing. Ya. Silakan membentuk kursi untuk berhadapan, lalu kemudian kita mengerjakan tugas kelompok kita. Satu, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan duduk dan mulai. Silakan koordinatornya, ketua kelompoknya membacakan pertanyaan. Saya jadi ketua kelompok dan anggota kelompoknya dipersilakan untuk maju dan memperkenalkan nama kelompok lalu hasil diskusinya. Kita mau presentasikan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan talenta apa yang Anda miliki. Yang pertama, Roberta memiliki talenta musik, Jessica memiliki talenta musik, dan Agatha memiliki talenta musik. Silakan duduk. Yang selanjutnya, bagaimana cara mensyukuri talenta tersebut, menjaga dan mengembangkannya, dan dengan positif. Jadi cara mensyukuri talenta itu adalah menjaga dan mengembangkannya secara positif. Ya. Baik. Selanjutnya, apa yang dilakukan supaya talenta itu tetap berkembang
setiap orang itu adalah unik. Yang berikut, ya, ada yang memiliki talenta menyanyi, ya. Ada yang tadi memiliki talenta menggambar, ada yang melukis, ada yang melayani, ada juga yang menjadi pemimpin, ya, punya talenta memimpin dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, ada yang secara langsung mengetahui tentang talenta yang dimilikinya. Gak perlu nanya orang, ya. Gak perlu nanya temannya, dia udah tahu, oh ini talenta pun ini nih, ya. Talenta pun seperti ini, ya. Tetapi ada juga yang mengetahui talentanya dengan berbagai macam cara, ya. Misalnya melalui hobi yang didalami, ya. Oh, terus saja dia menjadi Tuhan, main gitar terus saja Tuhan. Nah itu berarti dia sudah sadar betul bahwa dia memiliki talenta sebagai pemain gitar. Ada juga kebiasaan yang dimiliki itu dilakukan terus menerus di dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi juga talentanya itu kemudian diketahui melalui temannya, diberitahu sama temannya. Kamu itu bahwa kita bisa menemukan talenta kita itu melalui melakukan tes talent, ya, tes talenta untuk mengetahui kita itu memiliki talenta apa. Lalu tadi juga kita sudah belajar untuk bagaimana caranya mengembangkan talenta yang ada agar terus berkembang, dan caranya itu adalah berlatih diri, ya, lalu melawan pesimisme, tumbuhkan percaya diri di dalam kehidupan sehari-hari, dan menyadari bahwa talenta itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang harus kita pakai untuk kemudian memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita akan melakukan post test, ya, silakan untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk post test yang dilakukan. Jadi kita akan melakukan sebuah refleksi terhadap proses belajar kita dari awal hingga akhir. Ada yang sampai saat ini belum tahu talentanya apa. Belum tahu talentanya apa? Semua sudah tahu talentanya? Ya. Kita juga diingatkan tadi bahwa kalau kita belum tahu tentang talenta kita, maka kita bisa melakukan beberapa cara. Yang berikut, ya, sekali lagi kita diajak untuk merefleksikan bagaimana caranya kita mengembangkan talenta yang ada untuk kemudian dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berlatih terus menerus. Yang berikut, mengulanginya secara terus menerus. Kita juga diingatkan bahwa talenta itu jangan sampai dipendam seperti kisah dalam perumpamaan talenta tadi. Tetapi dua hamba tadi yang menerima 5 talenta dan juga menerima 2 talenta itu mampu mengembangkan talentanya. Maka sang Tuhan ketika datang mengatakan, baik sekali perbuatan, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu, tanggung jawab yang besar lagi kepadamu. Lalu yang terakhir, kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan supaya talenta yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan.
Demikian, terima kasih bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Kita biarkan untuk kita semua.